Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Mas Am di channel YouTube Ampri Reza. Berjumpa bersama saya pada saat ini dan kita ingin membahas tentang kesehatan mental part 2 ya. Jadi saya ingin berbagi cerita teman-teman semua. Pada tanggal 8 Agustus kemarin, saya melayani persekutuan doa di GKJ Joglo. Nah, menarik temanya tentang merdeka dari luka batin. Dan salah satu diskusinya tentang kesehatan mental. Dan pada saat itu saya menarik sekali teman-teman sekalian. Ada salah seorang jemaat di sana bercerita pengalaman luka batinnya. Saya boleh mengutip gini. Dalam ceritanya dia berproses pemulihan luka batinnya. Ada satu hal yang menarik dalam dirinya ketika dia katakan gini, jangan biarkan diriku mengalami luka batin. Jadi dalam ceritanya begini, seorang ini, ibu ini dulu pernah mengalami luka batin, dikecewakan karena omongan orang itu. Nah, dia memikirkan perkataan itu, dia pikirkan itu dan menjadi luka dalam batinnya. Dan menariknya, dampaknya ketika dia ceritakan dalam itu adalah dampaknya pada gangguan kesehatan mentalnya. Contohnya apa? Kesehatan mental yang terganggu. Harusnya yang dia merasakan tidur nyaman tanpa pikiran, tetapi ketika itu terbebani mengganggu istirahatnya dan lama-lama akan mengganggu kesehatan mentalnya. Seiring berjalannya waktu dia berdiskusi, berdialog dengan pendeta. Dan dalam percakapan itu pendetanya berpesan begini teman-teman. Jangan biarkan diri Anda terluka karena perkataan orang. Menarik sekali. Dan ketika dia itu direnungkan, dia pahami sampai di mana titik dia bisa istilahnya merilis itu semua. Bahwa ada pemahaman dalam dirinya, hidup itu ada dua. Ada dua dikotomi. Dikotomi kendali dan tak terkendali. Dia memahami bahwa apa yang dikatakan orang itu nggak bisa dikendalikan. Dia belajar untuk memahami bahwa apa yang dikatakan orang, apa yang dilakukan orang, apa yang diperbuat orang lain kepadanya, kepadaku, dia katakan tidak bisa aku kendalikan. Nah, ada di mana dikotomi yang dia bisa kendalikan dalam dirinya. Misalnya, tidak memikirkan terlalu jauh tentang apa yang dia katakan. Tidak terlalu memikirkan terlalu jauh tentang apa yang dia perbuat. Dan ketika itu dianggap melukainya, ada di mana dikotomi kendalinya. Bahwa, aku bisa mengendalikan diriku manakala aku tidak. Manakala aku, bagaimana caranya tidak terluka batinku. Kesehatan mentalku tetap pulih, sehat. Dia itu yang dia pahami, yang bisa dikendalikannya. Nah, ini yang menarik, bahwa dalam hidup itu kadang-kadang kan relasi, perjumpaan, dialog itu kan ya kita nggak nutup kemungkinan lah kita bisa dikecewakan ataupun kita akui bahwa kadang-kadang kan kita juga perkataan kita juga mengecewakan orang, niatnya bercanda tetapi itu bisa melukai orang. Contohnya gini, tapi jangan dilakukan. Kamu, ini pengalaman saya, kamu kok kurus saja, orang nggak ada perubahan gitu ya. Mungkin bagi orang itu bercanda, menanyakan diriku yang kurus tinggi gini. Tetapi bagiku, misalnya bagi kita, wah itu body shaming. Wah nggak kayak gitu caranya. Orang nggak berhak mengomentari tubuh kita. Orang nggak berhak membicarakan tubuh kita, ini area privasi kita. Tetapi dalam hal ini, apakah kita bisa menghentikan apa yang dia ngomongkan? Tidak tentu. Tinggal di mana pilihan kita. Kita membiarkan diri kita terluka karena perkataan itu, atau memilih tidak, dengan menganggap omongan itu ya sekedar asbun aja, asal bunyi.
bahwa tong kosong aja, nyaring aja, nih cuma dalam suaranya itu anggap aja nggak ada arti, nggak ada makna. Nah, kalau sampai tahap ini tadi, si ibu ini dalam persekutuan doa tadi dia bercerita, oh dia bisa berpulih. Nah, itu pengalaman cerita ketika saya melayani teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda tentang bagaimana cara berpulih dari luka batin atau tetap mentalnya tetap sehat, tetap kuat. Banyak cerita. Mungkin teman-teman yang mengalami anxiety, insecure, itu bisa berbagi. Monggo, silakan teman-teman. Bisa berbagi di kolom komentar ya. Jadi nanti kalau ada kolom komentarnya, saya juga akan membahas. Jadi bincang kesehatan mental part 3. Saya tunggu ya teman-teman. See you. Gitu. Sampai berjumpa.